Baik, ibu-ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita, materi kita di sesi 11. Di sini kita masuk ke langkah 4 tentang apa ibu-ibu? Jenis kekerasan dan perlakuan salah. Ya, jenis kekerasan ya. Di sini jenis kekerasan kita masuk di sesi 11 yang mana tentang upaya pencegahan kekerasan. Ya, di sini saya ada sebuah gambar ibu-ibu mohon diperhatikan. Di sini ada gambar apa ini ibu-ibu? Tubuh. Ya, orang. Ya, orang, badan ya. Ini badan. Di sini adalah kita contohkan anak. Yang mana di sini saya sudah tandai, saya kasih tanda di sini ya. Saya kelihatan ibu ya. Ya. Ini adalah lokasi atau tempat di mana biasanya pelaku atau pelaku melakukan kekerasan. Dan di sini ada titik di mana korban menerima kekerasan. Di sini ada di sekitar mana kepala ya. Biasanya di sini menampar ya, contohnya misalnya ya. Di dada di sini, dada apa biasanya ibu diapakan anak itu kalau menerima kekerasan di dada? Ditorkop, Pak. Ditorkop. Apa ditorkop itu? Ditinju. Iya. Kemudian di sini tangan ya. Nah, di tangan ini biasanya korban menerima kekerasan daerah tangan biasanya diapain? Dicubit ya. Dicubit benar sekali. Kemudian daerah kaki Dipukul, ditendang. Kira-kira menurut ibu-ibu mana lagi daerah tubuh yang biasanya menerima kekerasan? Rambut itu Pak, jambak-jambak. Ya, rambut bisa dijambak, ditarik ya. Apalagi Bu Umar mungkin bisa dipantat. Biasanya diapakan? Dihapus. Ya, ditendang. Ada lagi pendapat lagi? Di telinga itu Pak. Ya, daerah kepala ya. Diapain kalau di telinga? Banyak kalau di kepala itu, Pak. Ya, contohnya dijewer, ditarik telinganya ya. Nah, sebenarnya semuanya ini bisa menjadi sasaran kekerasan gitu ya. Semuanya bisa menjadi sasaran kekerasan. Semua anggota tubuh. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa saja? Ada 3 jenis kekerasan dan perlakuan salah. Di sini ada 3. Ada perlakuan kekerasan ya secara fisik, secara psikis ya ibu-ibu. Kemudian secara seksual. Nah, saya bacakan pengertiannya. Mohon nanti disimak ya. Fisik yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit ya, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak ya. Rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Nah, ini biasanya terjadi diapain tuh Bu? Anak itu kalau menerima rasa sakit diapakan biasanya? Dipukul. Dipukul. Bagus sekali Bu Intan. Tepuk tangan untuk Bu Intan. Nah, ini ya contoh kekerasannya. Kalau secara fisik memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, ya, mengguncang-guncangkan badan anak. Biasanya anak kecil balita biasanya diguncang-guncangkan. Memasukkan cabai ke mulut, ya. Seperti itu. Itu kekerasan dan perlakuan salah secara fisik. Paham ibu ya? Paham, Pak. Kemudian yang kedua, psikis. Apa itu psikis ibu? Ya, psikis ini biasanya terjadi terhadap apa? Psikologi anak atau
kejiwaan. Ya, benar sekali Bu Umar. Psikis ini perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma. Apa trauma Ibu? Takut. Takut yang berkepanjangan terhadap anak. Nah, kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Ya, nah ini contohnya. Contohnya di sini psikis. Ya, coba perhatikan ibu-ibu di sini secara psikis biasanya anak ya menerima perlakuan yang pertama contohnya memelototi anak. Apa melototi anak ini? Menjelala. Iya, ya. Memelototi anak. Terus kemudian mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu diri atau kata-kata kasar lainnya. Nah, itu tidak boleh karena akan mempengaruhi psikis dan kejiwaannya si anak. Kemudian membanding-bandingkan. Nah, ini biasanya ibu-ibu sering terjadi ya. Di rumah biasanya membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Nah, itu tidak boleh karena setiap anak punya keistimewaan sendiri. Membenci anak atau sasaran kemarahan. Ya, ketika kita marah tidak ada yang harus dilampiaskan, akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ini akan mengakibatkan kejiwaan anak akan terguncang. Kemudian tidak menegur anak. Nah, ini ya, tidak menegur anak. Anak itu harus ditegur, bukan dimarahi. Tapi hanya ditegur, kemudian dinasehati. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya kekerasan seksual. Artinya perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, kekerasan seksual ini terjadi atau sasarannya apa? Pemaluan, Pak. Iya. Alat vital ini biasanya sasarannya. Ya, sasarannya alat vital. Nah, contohnya misalnya di sini ada pantat dicolek. Apa dicolek itu? Apa? Dipegang ya. Julid ya Pak. Ya. Kemudian alat kelamin diraba-raba. Nah, ini kekerasan juga. Payudara diremas-remas. Dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi dan dijual ke mucikari ya. Nah, ini namanya kekerasan seksual. Paham ibu-ibu? Paham, Pak. Ya, jadi ini tadi adalah gambar di mana sasaran korban ya yang biasanya menjadi sasaran pelaku kekerasan. Dan ini contohnya, ini pengertiannya secara fisik, secara psikis, kejiwaan dan seksual. Kemudian ini contohnya ya, kalau secara fisik memukul, mencubit, menendang, mengguncang, memasukkan ya. Kemudian secara psikis juga ini memelototi, mengatakan anak bodoh dan lain-lain. Kemudian kekerasan seksual. Nah, untuk selanjutnya paham ibu ya? Paham, Pak. Kita masuki di flipchart 14 di sini. Coba buka buku pintarnya ibu-ibu. Bawa semua ya. Ya, Pak. Pak. Di situ ada tugas diskusi yang mana di sini ada jenis kekerasan ya. Jenis kekerasannya tadi apa saja? Ada 3 ya. Ada fisik, psikis, seksual. Nah, ibu-ibu sekarang berdiskusi semuanya. Cari contoh kekerasannya seperti apa. Ya. Kemudian akibatnya kekerasan ini, akibatnya apa? Pelaku kekerasannya biasanya siapa? Ya.
Jadi berdiskusi ibu-ibu, saya kasih waktu 5 menit ya. Bisa itu Bu ya? Bisa, Ya, Pak. mari kita mulai dari sekarang. Lanjut lah. Sudah Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, Tidak ada menit nih. sekarang setelah kita berdiskusi semuanya, mari kita evaluasi ya. Yang pertama, jenis kekerasan Fisik. contohnya apa Bu Mar? Contohnya, Pukul. ya memukul, Akibat sakit, Pak. sakit Atau cedera. atau cedera Pelakunya orang tua. orang tua. Ya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Mar. Tangan Terima dulu. kasih. Kemudian Bu Intan, psikis. Apa biasanya bentuk kekerasannya? Dibentak-bentak itu Pak. Iya, dibentak-bentak. Boleh. Akibatnya apa anak itu? Trauma pada anak. Trauma pada anak. Takut. Iya, merasa takut. Pelakunya biasanya siapa Bu? Bisa jadi orang tua. Lalu seperti siapa lagi kira-kira? Bisa juga orang di sekitar itu Pak. Iya, benar sekali, tepuk tangan untuk Bu Intan. Ya, dengan itu secara psikis ya tadi Bu Intan dibentak-bentak, kemudian akibatnya trauma dan rasa takut. Pelakunya ini bisa saja orang tua, bisa saja orang sekitar. Kemudian seksual, ada yang bisa? Siapa? Ancung? Diperkosa itu, Pak. Ancung yuk, Ancung. Ya, Pak. Iya. Coba contoh kekerasannya apa? Diperkosa, Pak. Iya, akibatnya apa? Rusak mental jiwa. Iya, rusak mental jiwa. Ya, pelakunya biasanya siapa? Orang, Pak, seluruhnya yang Ya. tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab, orang terdekat, ya. Secara Nah, itu kekerasan secara seksual. seksual. Sudah paham ibu-ibu? Sudah, Pak. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Ya, Cukup, Pak. saya kira ini kita sudah memahami bagaimana itu jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, kemudian contoh kekerasannya seperti apa, ya. Kemudian juga ibu-ibu sudah berdiskusi yang menemukan jawaban sendiri tentang jenis-jenis kekerasan pada anak, ya. Itu saja untuk sesi ini. Nanti kita akan lanjutkan ke langkah 5.